Ketemu lagi ya, Digital. How's your day? Semoga hari ini kalian a little bit better dari yesterday. Kalau belum, juga nggak apa-apa kok. Kita ketemu lagi di sini, di ruang kecil ini, berbagi cerita, menyampaikan isi hati, dan di sini, you don't have to be okay. You don't have explain anything. Dengan kamu ada, itu sudah cukup untuk kita. Malam ini ada satu cerita dari teman kita yang sampai ke Cipol. Cerita tentang suatu persahabatan, tentang orang yang dulunya sangat dekat dengan kita, tapi malah ternyata orang itu menjadi luka yang paling menyakitkan. So, kamu siap? Kita siap. Take a deep breath with us, and let's start the story. Cerita yang aku bacain malam ini mungkin gak asing buat sebagian dari kalian. Dan cerita ini datang dari orang yang tetap memilih untuk anonim. Aku yakin dia dengan sekuat tenaga menulis ini dan dengan keyakinan penuh dia mengirimkan kepada kita. Terima kasih ya. Semoga ini bisa sedikit bikin hati kamu lega daripada sebelumnya. Sebelum aku bacain cerita, ada salam singkat yang dia titipin buat kita. Hai Amin. Hai Nanda. Terima kasih ya sudah mau bacain ceritaku. Terima kasih sudah mau dengerin aku. Aku gak tahu lagi harus cerita ke siapa. Aku sudah hampir gak percaya sama seorang lagi. But aku mungkin percaya sama kalian. Terima kasih banyak sudah percaya sama kita. Kita bacain ceritanya langsung yuk. Aku punya sahabat. Dia adalah orang yang paling tahu aku. Tahu bagaimana caraku tertawa dan bagaimana caraku hancur tanpa suara. Aku berbagi mimpi dengannya. Takutku, rencanaku, dan orang yang aku cinta. Aku percaya kalau ada satu orang yang tidak akan pernah iri pada kebahagiaanku, itu dia orangnya. Tapi ternyata aku salah. Setiap kali aku melangkah sedikit lebih maju, dia selalu berdiri paling dekat, seolah-olah menghalangi. Dia datang bukan untuk menyemangati, tapi untuk memastikan bahwa aku tidak melangkah terlalu jauh. Prestasi yang aku capai pelan-pelan kehilangan namaku. Cerita tentang usahaku berubah jadi cerita tentang dia. Dan anehnya, aku sempat merasa bersalah karena aku sudah berhasil. Aku berhasil mengalahkan dia. Aku berhasil lebih unggul dari dia. Dia tahu lukaku. Dia tahu semua bagian dari diriku. Entah itu yang paling rapuh, entah itu yang paling bahagia. Tapi dari situlah dia mulai mengambil kesempatan untuk menyakiti aku. Satu persatu temanku menjauh. Aku gak pernah tahu apa yang dia jual. Cerita tentang aku. Yang aku tahu, aku selalu jadi versi yang paling mudah untuk disalahkan. Dan yang paling menyakitkan bukan itu. Yang paling menyakitkan adalah kehilangan seseorang yang sangat aku cintai. Karena kata-kata yang datang bukan dari aku. Kata-kata bukan aku yang buat, tapi dia, sahabatku.
Aku dilukiskan sebagai seseorang yang tidak aku kenali. Dan orang yang aku cintai itu percaya pada cerita yang dia buat. Di situ aku sadar, aku tidak hanya kehilangan sosok sahabat. Aku kehilangan rasa aman. Aku kehilangan kepercayaan. Dan aku kehilangan diriku sendiri. Yang dulu percaya bahwa tidak semua orang ingin mengambil apa yang bukan miliknya. Aku lelah mempertahankan persahabatan yang mengharuskanku terlihat kecil, sedangkan dia terlihat unggul. Dia terlihat lebih besar dari aku. Aku tidak benci dia. Aku tidak benci kekasihku. Aku hanya ingin akhirnya aku pergi. Karena menurutku tinggal bukanlah solusinya. Karena tinggal berarti aku siap untuk terus luka. Semoga kamu bahagia terus ya sahabatku. Aku harap kamu tidak akan mengulangi kesalahanmu ini kepada orang lain. Cukup berhenti di aku saja ya. Tolong jangan sakiti orang lain. Kok bisa ya ada orang yang kepikiran buat nyakitin sahabatnya sendiri? Sahabat yang dulu dia percaya, yang harusnya saling dukung, bukan untuk saling. Itu tadi adalah cerita dari salah satu teman kita. Hebat ya, dia bisa bertahan di tengah-tengah orang toksik, di antara sahabat dan kekasihnya yang harusnya selalu ada di dekat dia, yang harusnya selalu mendukung dia, memeluk dia ketika dia sedih, ketika dia jatuh. Tapi malah merekalah yang membuat luka paling dalam untuk dia. Setelah membaca cerita ini, kita terdiam sebentar. Karena menurut kita tidak semua luka itu datang dari orang asing. Malah sebagian datang dari orang yang paling kita percaya. Orang yang paling kita sayang. Orang yang paling kita kenal. Kita tidak menyangka itu, tapi begitulah kenyataannya. Untuk kamu yang mengirim cerita ini, dengerin baik-baik ya. Kamu gak berlebihan kok. Kamu gak salah untuk membaca keadaan. Dan kamu gak jahat dengan memilih jalan untuk menyelamatkan diri kamu sendiri. Karena di sini, yang terpenting saat ini adalah kamu. Bukan dia. Bukan mereka, bukan sahabatmu, apalagi kekasihmu. Iri yang dibungkus status persahabatan selamanya akan tetap disebut iri. Dan pengkhianatan sampai kapanpun akan tetap jadi pengkhianatan. Meskipun itu datang dari orang yang paling terdekat. Dan untuk kalian semua yang mendengarkan, yang mungkin kalian diam-diam merasa, ini kayak ceritaku banget ya, mirip banget sama aku. Semoga kalian bisa dengerin ini ya. Persahabatan yang sehat tidak membuatmu kehilangan cahaya, tidak membuatmu redup, hanya supaya orang itu terlihat paling terang. Tidak membuat supaya orang lain merasa terang. Dan tidak membuatmu ragu setiap kali kamu merasakan kebahagiaan. Yang paling penting, dia tidak akan pernah memintamu untuk hancur demi disebut setia. Kalau hari ini kamu memilih untuk pergi,
Itu benar kok. Itu cara yang paling baik. Dan dengan begitu, belum tentu kalian kalah. Kalian menang dengan kalian menyelamatkan diri kalian sendiri. Itu tandanya kalian bisa menyayangi diri kalian sendiri. Setelah terlalu lama mementingkan orang lain, memikirkan orang lain. Mungkin sampai di sini dulu ya episode kali ini. Kita bertemu di lain waktu, di mana keadaan kalian yang lebih baik, keadaanku baik, kita semua lebih baik. Kalau ceritanya terasa dekat atau malah terlalu mirip dengan hidupmu sendiri, please, kalian harus ingat nih, kamu gak berlebihan, kamu gak lemah, dan kamu gak salah karena memilih menjaga dirimu sendiri. Sometimes letting go does not mean you lose. It means you finally stop hurting yourself for someone who never protect you. Kalau hari ini hatimu terasa berat, take it slow. You don't have to heal all at once. Pelan-pelan aja. Tarik nafas. Satu nafas, satu hari. Kalian masih punya banyak waktu untuk bahagia. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu kalian yang berharga itu untuk mendengarkan aku di sini, membacakan cerita teman kita yang hebat, dan ditujukan untuk kalian juga yang hebat. Semoga setelah mendengarkan ini, hati kalian terasa sedikit lebih ringan. Dan kalau belum, Citalk bakal selalu ada buat nemenin kalian. See you on the next story. This is Citalk, and bye-bye.